Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah wa fazal muttaqun. Ya, dan intinya kita harus saling mengingatkan agar untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hidup hakikatnya adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah, apapun bentuknya, baik yang kita suka maupun yang tidak kita suka. Itulah hakikat takwa yang sebenarnya. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah, dan ya Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, menjelang hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Maulid ini insyaallah bersama lagi. Amin. Kita bersyukur karena Allah masih memberi kesempatan kepada kita sekalian. Allah masih memberi satu kesempatan yang sangat-sangat luar biasa. Artinya diberi kesempatan untuk bisa mengenang, memperingati, menyambut kedatangan 14 abad yang lalu lahirnya seorang pemimpin besar umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan suatu keberuntungan yang besar pada kita sekalian. Oleh karena itu amat sangat dibutuhkan kepada kita sekalian untuk bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Artinya apa yang sudah Allah beri kesempatan kepada kita ini menunjukkan bahwa diri kita adalah orang-orang pilihan yang sengaja Allah berikan kesempatan itu pada kita. Ya, banyak sekali yang Allah sudah janjikan, Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak ya Allah berikan kesempatan pada kita, tapi banyak kita lalaikan, banyak kita abaikan. Begitupun juga berapa banyak Allah sudah memberikan nikmat kepada kita, tapi tidak kita syukuri. Nah, inilah janji Allah yang setiap kali para ulama, para ustadz, para kiai, ya, para guru sampaikan tentang pentingnya janji-janji Allah itu kepada kita. Karena Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tidak akan pernah mengingkari janji. Jadi apa yang sudah Allah janjikan, hakikatnya adalah Allah pasti akan memberikan, pasti akan mengabulkannya, pasti juga akan memberikan kepada kita sekalian sesuai dengan janjinya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang hadir. Nah, janji yang pertama yang tertuang dalam surat Ibrahim ayat 7 itu, ya. Wa itta'adzara rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ini jelas sekali. Artinya sering sekali ya ini disampaikan dalam khutbah, dalam ceramah, dalam tausiah dan seterusnya. Ini tentang pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat ini kita bersyukur. Di hari Jumat yang mulia kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Kalau bukan karena Allah tidak akan mungkin, Pak. Ya, sehebat apapun, sealim apapun, ya, kalau kita tidak bisa mendapatkan rahmat dari Allah, bisa mendapatkan pertolongan dari Allah untuk bisa melangkahkan kakinya dari bagas ini, banyak yang gagal, tidak mungkin bisa hadir di sini. Inilah ya konsekuensi kita, begitupun bahasanya reward kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang muslim sekaligus orang mukmin dan orang muttaqin. Mudah-mudahan itu arahnya ke sana. Kita semua menjadi orang-orang yang bakal disebut, diberikan predikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Itu aja yang harus di-underline, yang harus digarisbawahi. Bahwa takwa itu merupakan satu keniscayaan, satu kepastian untuk kita. Dalam bahasa NKRI-nya harga mati.
Jadi kalau kita hidup ya, tidak bisa bertakwa, ya sudah kerugian yang sangat besar, kehancuran yang sangat besar. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketakwaan ini adalah proses. Silakan. Ya, banyak sekali tantangannya, banyak sekali ujiannya. Ya, yang saya sering sampaikan, ujiannya bukan dari faktor internal saya saja, ya, faktor internal kita saja. Penyakit hati yang ada menempel dalam hati kita ini adalah salah satu cara ya untuk melemahkan iman kita. Penyakit hati seperti sombong, ria, kemudian malas, itu penyakit hati yang harus kita tinggalkan jauh-jauh. Itu proses juga Bapak Ibu sekalian, tidak instan, tidak langsung wah sehat semua, tidak. Jadi proses sampai nanti ketika Allah menjemput kita, bagaimana kondisi kita, itu adalah semuanya tergantung daripada kesiapan semangat kita dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah dengan ucapan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian juga ya di hari Jumat juga diperbanyak sholawat atas baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena besar sekali Bapak Ibu sekalian. Apanya? Pahalanya. Kalau kita hitung-hitung pahala kita bersholawat saja itu sudah waduh tidak bisa dihitung kalau kitanya sering ya ketika jalan ya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Kalimat itu saja ketika kita berjalan itu ada 1 menitnya hampir itu. Ya, nah 1 menit yang kita sampaikan untuk bersalam, ya, bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, balas Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat, dihapuskannya dosa kita, diangkatnya derajat kita. Apalagi di hari Jumat yang sangat sekali disarankan untuk perbanyak baca sholawat. Jadi cara atau tahapan-tahapan yang sudah Allah berikan kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah ya, yaitu banyak sekali. Oleh karena itu lewat kesempatan ta'lim seperti ini, lewat kesempatan kita berkumpul dengan orang-orang soleh, ya bukan kita mengaku orang-orang soleh, bukan. Yang jelas nama saya soleh memang, tetapi ini bukan menjamin ya. Bukan menjamin bahwa kita adalah orang kumpul bersama orang, tapi berusaha, berikhtiar untuk senantiasa berkumpul bersama orang-orang saleh. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu tahapan. Ayo wajib bersyukur. Dengan cara apapun monggo ya. Kemudian yang kedua dalam surat Al-Mu'min ya ayat 60 Allah sampaikan ud'uni astajib lakum. Janji Allah yang kedua adalah Allah bakal mengabulkan setiap permohonan, setiap hajat, setiap harapan, setiap doa, setiap keinginan kita, setiap keinginan hambanya. Faktornya adalah yakin. Dalam hadis qudsi Allah sampaikan inna 'indadhanni 'abdi bi. Ini artinya kita semua harus wajib yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Jadi kalau kita sendiri ragu, ya kata Allah ya itu saya prasangka Anda begitu ya sudah tidak akan saya kabulkan begitu. Jadi lamun kita bisa gimana nih? Wah kita bisa ngapal nang pada seayat sedina seayat ya bisa. Tapi lamun sesurat misalnya seminggu kemudian dia merasa wah kayak sulit banget angel gitu. Ya jelas tidak akan bisa. Begitupun ketika kita menyelesaikan persoalan hidup kita, persoalan ekonomi kita, persoalan rumah tangga kita, kita tidak yakin kepada Allah, maka tidak akan mungkin Bapak Ibu sekalian bisa menyelesaikannya. Jadi yakin dulu kepada Allah. Ya, karena iman dulu kepada Allah, setelah iman barulah kita ikhtiar. Apapun. Nah, setelah ikhtiar kita lakukan semaksimal mungkin, baru tawakal. Itulah langkahnya. Jadi prosesnya itu, step-stepnya itu
Pertama, beriman, yakin dulu kepada Allah. Kedua, ikhtiar, karena keyakinan tadi bahwa Allah pasti akan mengabulkan, Allah pasti akan memberikan rezeki, Allah pasti akan membantu kita, Allah pasti akan menolong kita. Barulah kita ikhtiar tadi, yaitu dengan upaya saja. Dagang mangga, ya punten, kemudian ngojek mangga, kemudian ngajar yang lokal mangga, apa saja pokoknya. Asal aja mancing ya peruntuknya. Maka mancing kan tidak akan pernah maju. Ini profesi yang paling tidak akan pernah maju ya mancing, Pak. Kenapa? Karena sekali maju ya kejebur kan. Nah, jadi di sini ini salah satu contoh bahwa ayo kita semuanya berupaya untuk maksimal berikhtiar. Tinggal bertawakal, setelah bertawakal mohon kepada Allah. Apa? Doanya pasti dikabulkan. Ya. Kata sebagian ulama mengatakannya, jumhur ulama mengatakan begini. Ada, ya Allah tuh pasti mengabulkan, tapi ada. Bagaimana cara Allah mengabulkan doa-doa kita, Bapak Ibu sekalian? Ada 3. Ya, yang pertama ada yang directly, ya astajib lakum kata Allah kan begitu. Saya akan mengabulkan langsung instan. Kita mohon ya kontan. Ketika kita mau, ya Allah, saya butuh banget ini untuk anak saya belum bayar SPP, anak saya belum makan, keluarga saya belum makan. Ya Allah gimana? Pas betul deh, anak kamu pay duit. Ibu sekedarnya mau dia kurang ada 100.000, monggo Bu. Ya Allah, baru medal saya geria. Doa lebih doa duha lah. Ya, setelah sholat duha, kemudian beliau berdoa, ya Allahumma in kana rizqi fis sama famzilhu. Wa in kana fil ardi fa'ahrizhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu. Ya Allah, jika sekiranya rizkiku masih ada di atas langit, turunkan fa'amzilhu ya Allah. Turunkan. Coba permohonannya kan, kalau yakin betul mohon kepada Allah, ya Allah pasti melihat, diberi cash langsung oleh Allah. Itu cara Allah untuk mengabulkan doa kita. Jadi pasti, ya kami sampaikan dalam berbagai riwayat itu mengatakan, ya bahkan Allah sendiri tadi mengatakan astajib lakum, saya pasti akan mengabulkan. Itu yakin Bapak Ibu sekalian. Ayo, persoalan apapun yang terjadi dalam diri kita harus kita yakini bahwa Allah yang akan memberikan solusinya. Allah akan memberikan jalan keluarnya gitu. Way out-nya pasti Allah. Yang kedua, ada dengan cara ditangguhkan dulu. Belum pas gitu kalau diberikan saat ini. Khawatir sombong, khawatir jelipah, khawatir membelot, khawatir kufur nanti kepada Allah. Akhirnya apa? Allah sengaja tangguhkan dulu sampai saatnya tepat untuk dia terima doanya itu. Untuk dikabulkan doanya itu ditangguhkan sengaja oleh Allah Subhanahu. Dan ini yang ngatur Allah, Bapak Ibu sekalian. Jadi Allah tuh akan memberikan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Yang dibutuhkan saat ini apa? Wah, ini butuh sekali seperti ini. Diberikannya rezekinya lewat seperti itu. Ya, jadi ada dengan yang kedua dengan cara ditangguhkan. Yang ketiga itu adalah diberikan langsung imbalannya nanti di akhirat. Kaget Pak. Kita sendiri ketika saat misalnya berada di akhirat, kemudian kita mendapatkan sesuatu kemuliaan, kebahagiaan yang tidak pernah terpikirkan, terlihat di dunia. Kok tahu-tahu ada seperti ini? Apa ya ini? Akhirnya malaikat menyampaikan, itulah hasil doamu yang dulu belum dikabulkan oleh Allah. Allah kabulkan saat ini. Ya jelas lebih banyak. Yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan itu hasil doanya itu, ya dikabulkan doanya itu dengan berbagai macam. Apa yang sudah diinginkan baru gerengget saja ya Allah, tapi di sini belum dikabulkan oleh Allah, Allah kabulkan di akhirat. Jadi 3 ini menunjukkan bahwa Allah pasti mengabulkan. Oleh karena itu lewat kesempatan ini sekali lagi kita bersama-sama untuk saling mengingatkan, jangan pernah berhenti berputus asa dalam berdoa kepada Allah. Karena Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita, dan kita semoga Allah senantiasa terus membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita, memperkuat iman kita dengan cara perbanyaklah baca Al-Quran, perbanyaklah pendekatan diri dengan teman-teman yang seiman dan seagama serta orang-orang yang soleh, kemudian perbanyaklah sholat malam, perbanyaklah puasa, dan yang lebih penting daripada itu adalah silaturahmi kepada teman-teman kita, apalagi saudara-saudara kita yang sudah selama ini
tidak pernah berjumpa, keluarga kita yang selama ini tidak pernah berjumpa, ayo kita dekatkan, insya Allah dengan silaturahim. Semua yang kita harapkan, yang kita inginkan, Allah ijabah, Allah kabulkan dengan doa tadi. Amin ya rabbal alamin. Dan ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup sama-sama dengan doa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Amin. Amin. Wa inna nas'aluka salamatan Amin. wa afiyatan fil jasadi wa ziyaratan fil ilmi. Amin. Wa barakatan fil rizqi Allah wa tawbatan qabla al-maut. Amin. بعد الموت. آمين. يا الله هون علينا في سكرات آمين. والنجاة من النار آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. آمين. وقنا عذاب النار. آمين. الحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayo berbelorot-belorot. Masya Allah. Doakan buat Haji Soleh, rezekinya banyak. Masya Allah.